Jangan memandang kita untuk dikasihani, tapi berilah kesempatan untuk mereka-mereka yang mempunyai kebutuhan khusus, sehingga kita duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Pak Sadikin, bisa Bapak cerita dulu itu seperti apa sehingga Bapak bisa sampai menjadi pelukis seperti ini? Dulunya itu seperti apa? Dulunya itu kalau saya berjalan itu menunduk. Saya mengkhawatirkan masa depan saya mau jadi apa. Karena memang kondisi saya kekurangan seperti ini, jadi ada kekhawatiran dan sering bermimpi tentang ketakutan. Namun setelah saya menemukan hobi melukis, itu menjadi suatu semangat yang baru, karena dengan kondisi seperti yang sekarang saya alami ini bisa untuk berkarya bagi banyak orang. Itu yang sekarang saya banggakan. Sebelum pelukis, Pak, dulu saya dengar Bapak pernah jualan burung dan sebagainya. Itu Bapak dulu apa yang bisnis dan sebagainya? Mungkin bisa Bapak cerita sedikit tentang sebelum jadi pelukis ini, Pak. Iya, memang pelukis ini bukan cita-cita saya awalnya. Jadi saya berharap bahwa saya menjadi seorang bisnismen atau pengusaha atau apa, karena memang saya suka di bidang itu, di bidang bisnis dan sebagainya. Dan pelukis itu bagi saya waktu itu cuma sekedar hobi aja. Dan saya menggeluti beberapa usaha, termasuk jual burung, termasuk jual tanaman, dan yang terakhir paling mengerikan itu adalah jual alat dapur, di mana saya mempunyai 24 karyawan, 17 marketing, yang lain admin, kolektor, delivery dan sebagainya. Tapi setelah 2005 kejadian di Indonesia 2 kali BBM naik dalam satu tahun, akhirnya tumpaslah harapan saya, karena waktu itu marketing saya tidak bisa melempar barang dari apa yang saya ambil dari produsen, dan saya sempat frustasi, bahkan hampir bunuh diri setelah itu menutup usaha ini, karena saya telah membunuh banyak nafkah karyawan saya. Namun Allah Maha Adil, Tuhan Maha Adil, bahwa saya ternyata diberikan jalan yang terbaik. Akhirnya saya mengasingkan diri untuk menanamkan di daerah Desa Batu, dan saya izin sama istri untuk minta waktu penenangan dan menemukan jati diri saya. Ternyata melukis ini adalah jalan hidup saya, dan saya mulai giat dan saya mulai aktifkan, di mana saya melukis itu seperti saya bekerja pada umumnya orang, mulai jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Bapak tadi sudah sempat disampaikan 2005, Pak ya? Ya. Itu ada masa kejatuhan atau masa sempat, bahkan saya mendengar tadi sempat berniat untuk mengakhiri hidup. Ya. Sebenarnya apa waktu itu yang terjadi, Pak? Dan apa yang terjadi waktu itu? Yang terjadi adalah BBM dalam 1 tahun itu 2 kali negara kita menaikkan harga, dan hampir semua masyarakat ketakutan untuk mengeluarkan uang. Oleh karena itu masyarakat banyak yang berpikiran wait and see, jadi menunggu momen yang tepat untuk bisa belanja atau bisa berinvestasi dan sebagainya. Nah, saat itulah saya betul-betul jatuh, dan ya terjuallah rumah, kendaraan saya, hasil jerih payah kerja. Mungkin itu yang saya dapatkan paling berharga dalam hidup, sehingga saya sekarang menjadi orang yang lebih berhati-hati. Ya. Pak Sadikin, pada waktu itu kan sempat ya, selain tadi jual rumah, harta, kemudian juga terpaksa yang paling berat mungkin saya paham, menghentikan karyawan 24, tentu itu penghasilan semua keluarganya. Namun titik baliknya sampai kemudian Pak Sadikin kembali bersemangat ini apa, Pak, kira-kira waktu itu? Ya, saat itu karena saya sudah tidak punya apa-apa lagi dalam hidup ini kecuali anak istri. Harta benda pun saya sudah terimbas dengan Bado tadi, dan masih banyak tanggungan yang harus saya lunasin, di mana jatuh tadi dari usaha, tentunya tanggungan masih banyak, sehingga
saya satu-satunya yang saya bisa lakukan adalah melukis karena itu adalah hobi saya dan itu tidak memerlukan modal yang besar. Itu yang menjadi saya menetapkan diri menjadi seorang pelukis. Pak Sadikin, kalau nggak salah ada satu penyemangat itu bahwa Pak Sadikin anggota salah satu klub lukis internasional. Mungkin Bapak bisa cerita itu di mana dan apa kegiatannya? Sebetulnya saya pada semester 3 waktu kuliah di psikologi Muhammadiyah di Universitas Muhammadiyah, saya sudah diterima menjadi anggota pelukis mulut dan kaki di Swiss. Kalau bahasa internasionalnya adalah Association of Modern Food Painting Artists. Memang pusatnya di Swiss. Dan semenjak itu kebutuhan saya bisa tercukupi. Namun karena keserakahan saya tidak puas dengan hal-hal yang memang sifatnya menurut saya adalah ada titik belas kasihan di situ. Saya ingin tetap mandiri dan sebagainya. Namun ya Tuhan membalikkan telapak tangan saya sehingga jatuh pada saat-saat itu juga. Jadi impian saya saat itu memang punah untuk menjadi atau sirna menjadi seorang pengusaha. Nah, disitulah titik balik. Jadi itu termasuk semangat saya menjadi anggota pelukis mulut dan kaki itu sebagai seniman sampai saat ini. Itu kalau nggak salah di Indonesia hanya ada beberapa orang, Pak ya? Betul. Beberapa betul, orang. Ya. Dan pameran di luar negeri juga masih sering dilakukan ya? Masih sering sekali sampai saat ini kita sering pameran di luar negeri, konferensi dan sebagainya. Karena memang asosiasi kami pusatnya di Swiss. Nah, Swiss itu adalah asosiasi komersil, bukan asosiasi sosial. Jadi di mana difabel atau orang-orang yang mempunyai kebutuhan khusus seperti saya ini, walaupun dia tidak memiliki tangan karena itu asosiasi pelukis mulut dan kaki. Kalau tidak bisa melukis tidak bisa diterima karena memang itu asosiasi komersil. Dengan keterbatasan yang ada ya, ini kan luar biasa Bapak bangkit dan tidak menyerah. Betul. Itu ceritanya seperti apa Pak ya? Kebetulan kami dulu tergabung di motivator Selamat Pagi Indonesia yang diketuai oleh Bapak Eka Putra Yulianto, dan saya banyak menimba ilmu dan saya banyak diberi semangat dan sebagainya. Nah, hidup ini tidak boleh menyerah. Hidup ini harus pantang menyerah karena hidup ini kita menjadi seorang juara. Nah, saya hanya berpatokan pada suatu embrio atau proses lahir manusia. Proses lahir manusia dari sel. Sel itu memenangkan jutaan sel sehingga kita menjadi hidup seperti sekarang ini. Nah, itulah yang menjadi semangat kita untuk selalu berjuang dalam hidup ini. Walaupun ya kan kita tidak jadi pemenang, kita jangan jadi pecundang. Itu yang menjadi semangat saya dalam berkarya. Dan kecacatan fisik atau kecacatan tubuh saya ini tidak menjadi halangan. Bahkan ini menjadi motivasi yang sangat luar biasa bagi saya untuk tampil dan selalu menang untuk dalam hidup. Nah, ini luar biasa Pak. Saya juga merasakan ini yang penting buat bangsa kita ini ya, bahwa kita harus dengan melihat Bapak dengan punya keterbatasan saja bangkit, apalagi kita yang harusnya anak bangsa ini ya, jangan berbuat yang negatif-negatif dan sebagainya. Oke Pak, prinsipnya apa Pak? Ketika kita tadi salah satu prinsip hidup Bapak ini apa? Salah satu prinsip saya itu hanya sederhana, semoga bisa bermanfaat, hidup ini semoga bisa bermanfaat bagi banyak orang. Tentunya dalam bangsa kita ya kan. Jangan tanyakan apa yang telah diberikan oleh negara kepada kita, tapi tanyakan pada diri Anda apa yang telah Anda berikan kepada negara. Pak Sadikin, ya sekali lagi tentu dalam perjalanan ini banyak tantangan ya. Salah satu mungkin ada orang meremehkan dan sebagainya. Ya. Ini dalam menyemangati diri itu Bapak bagaimana? Apa yang prinsip Bapak untuk tetap bertahan dan bangkit? Oke, memang hidup ini selalu ada tantangan ya. Pro dan kontra itu selalu, keiri hatian itu selalu, semangat itu selalu. Dan kalau kita boleh tahu ya kan, hidup ini harus kita paksa.
ibarat kita lahir pun dipaksa oleh orang tua. Kita bisa lahir sampai saat ini karena dipaksa oleh orang tua untuk lahir. Jadi hidup ini, apapun profesinya, apapun aktivitasnya, harus dipaksa. Itu yang membuat kita menjadi semangat dan harus terbiasa dengan keterpaksaan. Dalam perjalanan hidup itu tentu ada tantangan, ada mungkin cemoohan, mungkin hinaan. Bagaimana menyikapi itu Pak Sadikin? Ya, tentunya hidup ini penuh dengan liku-liku ya. Jadi seringkali kita itu diremehkan. Lukisnya bagusnya pakai kaki itu. Ya, tuh. Terus juga mungkin lukisnya ya apa nggak bisa pakai apa, nggak bisa menggaris lurus dan sebagainya. Bagi saya bersyukur dihina atau diremehkan, bahkan mungkin dilihat dari sebelah mata. Karena bagi saya itu adalah suatu cambuk motivasi untuk selalu bisa mengalahkan hal-hal yang memang sifatnya negatif. Dan itu saya anggap positif bagi saya, dan saya tidak pernah sakit hati tentang peremehan orang-orang tadi. Ya. Jadi kalau boleh saya ini, setiap orang pernah diremehkan. Ya. Tapi menyikapi diremehkan apakah menjadi penyemangat atau kita justru jatuh? Nah, itu tergantung kita. Tergantung kita. Betul. Ya. Betul. Ya. Kita yang harus remeh itu menjadi penyemangat, Pak ya. Betul. Ya. Betul. Itu kita harus bangkit. Setidak-tidaknya kita selalu berpositif thinking. Iya. Nah, Pak Sadikin, dengan apa yang sudah Bapak capai yang menurut saya luar biasa ya, menginspirasi banyak orang. Harapan-harapan Pak Sadikin ini apa ke depan? Harapan-harapan ke depan untuk orang-orang yang difabel seperti saya ini adalah semangat terus pantang menyerah dan jangan berharap belas kasihan. Dan untuk masyarakat umum juga harus semangat. Jangan memandang kita untuk dikasihani, tapi berilah kesempatan untuk mereka-mereka yang mempunyai kebutuhan khusus, sehingga kita duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Itu aja. Ya. Negara ini kuat karena masih banyak orang-orang baik. Negara ini masih berdiri karena banyak orang-orang yang berbuat untuk sesama. Masih banyak orang-orang idealis dengan niat tulus, yang dengan keahlian dan jangkauan tangannya ikhlas berbuat untuk orang-orang di sekitarnya, untuk rakyat luas, untuk kemajuan bangsa. Ia terus berbuat dan melangkah, walaupun mungkin jauh dari media, tidak diberitakan, dan menempuh jalan sepi. Sadikin Park dari Malang salah satunya. Dengan apa yang dia lakukan untuk tidak menyerah dalam segala keterbatasannya, bahkan ia mampu memberikan hidupnya bermanfaat dengan mengajarkan melukis pada anak-anak di sekitarnya, adalah inspirasi yang luar biasa. Sobat Bangkit Anak Bangsa, ayo kita berlomba, berbuat yang kita bisa untuk menjadi pilar penyangga ketahanan negeri kita.